Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bivariate distributions dan kelanjutan dari video kemarin, yaitu mengenai yang kemarin mengenai joint distribution, sebaran bersama buah variabel. Tapi kali ini akan dilanjutkan part 2, masih mengenai sebaran bivariat, yaitu dengan kita akan membahas independent random variables, yaitu conditional distributions dan transformation of two random variables. Artinya kita belajar tentang kesaling bebasan, saling bebas. Kita belajar tentang sebaran-sebaran bersyarat, dan kita belajar mengenai transformasi peubah. Dan disclaimer, saya adalah seorang mahasiswa matematika, jadi mohon kritik dan saran, dan mohon maaf jika ada salah dalam melakukan penjelasan. Teman-teman boleh mengingatkan melalui kolom chat atau komen. Oke, kita lanjut. Independent random variables. Kita belajar tentang kesaling bebasan. Itu kebebasan antara peubah acak. Nah, misalkan ada X dan Y, peubah acak yang menyebar bersama ya. Kita masih ada hubungannya dengan video yang lalu mengenai joint distribution atau sebaran bersama. X dan Y dikatakan independen atau saling bebas untuk sembarang himpunan A dan B jika berlaku, yaitu peluang X itu A di dalam A dan Y di dalam B sama dengan perkalian dari peluang X di dalam A dan peluang Y di dalam B. Jadi tinggal dikali. Ada sebuah teorema, yaitu jika F adalah fungsi sebaran bersama dari peubah acak X dan Y, maka X dan Y dikatakan independen atau saling bebas jika dan hanya jika berlaku. Nah, ini adalah fungsi sebaran terhadap variabel T dan U, yaitu fungsi sebaran marginal. Fungsi sebaran marginal. Ya, ini juga sama yang sudah kita pelajari di video yang lalu mengenai fungsi sebaran marginal. Jadi fungsi dari peubah sebaran bersama dari X dan Y adalah perkalian dari fungsi marginal X dan fungsi marginal Y. Tinggal dikali. Sama seperti ya, kira-kira sama dengan yang ini ya. Mirip-mirip, artinya tinggal dikali saja. Nah, ini masih mengenai kebebasan tapi tentang variabel diskret. Nah, misalkan X dan Y peubah acak diskret. Nah, Px ini kita ingat kembali fungsi massa peluang bersama. Dan maka X dan Y independen jika dan hanya jika, sama seperti tadi ya, ini peluang fungsi massa peluang bersama X dan Y itu sama dengan
fungsi massa peluang marginal X dikali fungsi massa peluang marginal Y. Ini perkalian dari fungsi massa peluang marginal. Ya, kita sudah tahu cara mencari fungsi massa peluang marginal di video yang lalu. Nah, juga berlaku, nah ini sama ya, peluang X sama dengan X dan Y sama dengan Y. Kalau hurufnya kapital berarti pengubah acak. Ini sama dengan perkalian ya, perkalian dari peluang-peluangnya. Nah, ini peluang bersyarat, artinya peluang pengubah acak X sama dengan X jika diketahui peluang acak Y sama dengan Y. Ini artinya mau diketahui apapun, Y sama dengan Y nggak ada hubungannya. Artinya sama dengan peluang X sama dengan X. Ini juga sama ya. Peluang dari Y sama dengan Y jika diketahui X sama dengan X sama dengan peluang Y sama dengan Y. Ini nilai harapan ya, nilai harapan yaitu nilai harapan dari perkalian fungsi Gx dan Hy adalah perkalian dari nilai harapan Gx dikali nilai harapan Hy. Kita juga udah tahu cara mencari nilai harapan di video yang lalu. Nah, kita akan belajar independence lagi, tapi ini mengenai continue, ubah acak. Ini random variable, continue, ubah acak continue, X dan Y menyebar bersama. Nah, yang tadi adalah untuk discrete massa peluang. Kalau continue, fungsi kepekatan peluang fxy, yaitu maka X dan Y independen jika dan hanya jika ini sama ya, perkalian dari fungsi massa fungsi kepekatan peluang marginal. Jadi tinggal kita cari fungsi marginalnya, kita kali dengan fungsi marginal Y dan fungsi marginal X, kita kali akan menghasilkan fungsi kepekatan peluang bersama jika X dan Y independen. Nah, juga berlaku yang tadi ya, fungsi sebaran dari X dan Y bersama adalah fungsi perkalian dari fungsi marginalnya. Nah, ini nilai harapan juga sama. Nilai harapan dari perkalian fungsi X dan fungsi Y adalah sama dengan perkalian dari nilai harapan Gx dan dikali nilai harapan Hy. Ingat jika ini independen ya. Kita akan belajar, kemudian tadi udah independen, sekarang conditional distribution, discrete continuous random variables. Artinya ini sebaran bersyarat. Nah, sebaran bersyarat untuk discrete. Nah, fungsi massa peluang bersyarat untuk X jika diketahui sama dengan Y. Ini sama dengan ini ya. Nah, ini dilambangkan dengan ini. Fungsi massa peluang bersyarat untuk X jika diketahui Y sama dengan Y. Ini sama dengan peluang X sama dengan X kali jika diketahui Y sama dengan Y. Sama dengan peluang dari ini ya, PXY
peluang bersama dibagi peluang marginal Y. Berlaku juga kebalikannya jika misalnya P Y X Y X kurung sama dengan fungsi massa peluang bersama dibagi fungsi marginal dari X. Nah, ini fungsi sebaran. Fungsi sebaran seperti ini. Notasinya ini jika diketahui Y sama dengan Y, ya. Karena ini diskrit, maka tinggal dijumlahkan ketika T lebih kecil sama dengan X, yaitu penjumlahan dari peluang-peluang tersebut. Nah, tambahan lagi nilai harapan bersyarat. Nanti bisa dibuktikan mengapa seperti ini, yaitu adalah penjumlahan dari X anggota A, yaitu yang memuat semua kemungkinan. Himpunan A adalah semua kemungkinan A dikalikan HX dikali fungsi marginal X. Ingat ya, jika ini diketahui Y, maka fungsi marginal X dikalikan. Ya, ini mudah dibuktikan karena tinggal dikali HX dengan fungsi massa peluang marginal X. Karena ini terhadap X ya. Yang berikutnya sebaran bersyarat atau continuous, yaitu yang pertama fungsi kepekatan peluang. Fungsi kepekatan peluang sama kayak tadi. Ini adalah fungsi marginal. Fungsi marginal terhadap Y dan terhadap X jika ini sesuai apa yang ingin dicari. Ini ada fungsi sebaran bersyarat. Sebaran bersyarat adalah F besar ya. Ini sama kayak tadi definisinya dengan yang diskret. Jika diketahui Y sama dengan Y, notasinya seperti ini. Maka, waduh ini salah ini. Ini tidak ada minus. Ini minus tak hingga sampai X. Fungsi dari ini. Fungsi kepekatan peluang bersyarat. Jadi tinggal kita integralkan fungsi kepekatan peluang bersyarat dari minta hingga sampai X, maka didapat fungsi sebaran bersyarat. Nilai harapan bersyarat untuk ini adalah sama kayak tadi ya, dari minta hingga sampai tak hingga. Ini boleh diganti sesuai dengan himpunan yang ada atau batasannya. Kayak dikalikan dengan fungsi kepekatan peluang bersyarat untuk diketahui Y sama dengan Y. Lalu berikutnya kita belajar transformasi dari dua peubah acak. Transformasi dari dua peubah acak, ya, ada teorema mengatakan misalkan X dan Y peubah acak kontinu dengan fungsi kepekatan peluang bersama, dan H1 dan H2 adalah fungsi dari dua peubah. Ya, kita lambangkan U dan V di sini peubah acak. Ini adalah peubah acak ya, karena fungsinya inputnya adalah peubah acak X dan Y, X dan Y. Nah, misalkan U sama dengan H1X, X, Y, dan V. Jadi V sama dengan fungsi H2.
memetakan satu-satu himpunan R di bidang XY ke himpunan Q di bidang UV. Jadi kita ingat ini transformasi, maka akan didapat sistem persamaan. Yang pertama kita dari sini dan ini memang dari soal, dari teorema permisalannya. Nah, sehingga terdapat solusi unik, yaitu kita cari dalam bentuk ini, X sama dengan dan Y sama dengan, yaitu fungsi W1 dan fungsi W2. Jadi kita ubah dari H menjadi W. Itu dalam bentuk U dan V ubahnya. Kalau di sini tadi H dari X dan Y, ini U dan V. Akan didapat fungsi kepekatan peluang bersama GUV. Ingat di sini GUV yaitu dari peubah acak U dan V. Inputnya ya, U dan V di sini. Nah, ini selainnya 0. Nah, GUV itu sama dengan, bisa dibilang, fungsi dari W1 dan W2 dikali Jacobian. Nah, kalau kita tahu di sini ini sama dengan X dan ini sama dengan W2 sama dengan Y. Jadi sama saja sebenarnya fxy di sini. Tapi kita buat X sama dengan dari input UV, yaitu fungsi W1 dan W2. Nah, di sini adalah nilai mutlak dikali nilai mutlak J, yaitu J itu Jacobian ya. Dimana U dan V itu himpunan dari Q. Oke, itu adalah pemetaan atau range dari fungsi H, fungsi transformasi ya, misalnya T di sini, dari bidang XY ke bidang UV ya. Itu yang dinamakan transformasi, dan kita juga sudah belajar ini di video penggantian peubah dalam integral lipat. Kalau kalian lupa, kalian boleh tonton, itu sama mirip mengenai transformasi. Nah, ini lanjutan. Jacobian adalah determinan ya, determinan dari turunan-turunan ini kita kali saja satu dengan yang lain, lalu kita kurang. Ini turunan W1 terhadap U, turunan W2 terhadap V, dikurang turunan W1 terhadap V, turunan W2 terhadap U. Oke. Contoh soal. Kita smile dulu, oke. Oke, ini gampang. X dan Y berubah bebas yang masing-masing menyebar eksponensial dengan parameter 2. Ya, kita ingat ya, sebaran eksponensial itu merupakan sebaran kontinu khusus yang memiliki parameter lambda. Nah, jadi kita ketahui di sini adalah fx-nya dan fy-nya sama ya, mirip-mirip, ekuivalen ya. Oke. Nah, misalkan U-nya kayak gini dan V kayak gini. Tentukan fungsi kepekatan peluang bersama U dan V. Jadi kita suruh cari GUV. Ini fungsi baru ya.
GUV. Ini juga sama, suruh cari fungsi kepekatan peluang dari GUV. Hanya saja transformasinya berbeda sedikit. Oke, kita langsung saja. Nah, kita jawab tadi ya. Nah, ini parameter 2, ini adalah lambda 2 di sini. Yang ini adalah lambda dan juga ini adalah lambda. Sehingga kita dapat fungsi marginal. Karena independen, kita bisa cari fungsi kepekatan peluang, yaitu perkalian dari ini. Fungsi marginal kita kali, ya kita dapatkan fungsi kepekatan peluang bersama. Kita tahu, ini alurnya kita baca ke bawah. Kita tahu ini U sama dengan XY, ini dari soal begini, maka akan didapat ini ya, X-nya sekian dan Y-nya sekian. Didapat seperti ini. Kemudian kita akan hitung Jacobian. Ini turunannya, dan turunannya masing-masing terhadap U, terhadap V, terhadap U, terhadap V. Ingat ya, Y-nya ini, ya, Y-nya dan X-nya ini. Didapat nilai Jacobiannya ini. Nah, kita ingat tadi apa? GUV. GUV tadi teoremanya adalah F XY kali J atau 0 selainnya. Oke. Kita dapat tadi F dari XY. X-nya kita masukin. Ya, di sini X-nya kita masukin dan Y-nya juga di sini kita masukin. Ini juga Jacobiannya kita masukin. Nah, fx-nya ini dari sini ya. Maka didapat hasilnya ini. Mudah kan? Nah, ini jadi jawaban nomor A adalah ini. Yang nomor B, nah, jika diketahui ini dari soal kita dapat X-nya segini, Y-nya segini, Jacobiannya segini, ya kita lihat X-nya ini, Y-nya ini, lalu kita hitung G-nya kita dapat segini. Nah, ini yang penting adalah ini. Aduh, salah. Ini maksudnya adalah nilai domain dari UV. Nah, kita tahu bahwa X lebih besar dari 0, Y juga lebih besar dari 0. Nah, kita selesaikan Y-nya. Y sama dengan U min ln V
lebih besar sama dengan 0. Nah, maka kita dapat V sama dengan lebih kecil dari eksponen U dan lebih besar dari 1. Dan kita tahu U-nya di sini lebih besar dari 0. Oke. Mudah ya. U-nya kita anggap saja lebih besar dari 0. Oke, teman-teman. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini kalau video ini bermanfaat buat kalian. See you.